Laknat, kengerian pembantaian oleh Israel di Rafah, anak tanpa kepala, jasad-jasad hangus. Setelah matahari terbit, orang-orang yang selamat dari pemboman Israel di kamp pengungsi Rafah kembali untuk melihat kerusakan yang terjadi. Anak-anak mengintip melalui jendela mobil yang berlubang, para pria mengais puing-puing yang terbakar, dan para jurnalis mengambil foto kaleng-kaleng makanan yang menghitam. Sekitar 12 jam sebelumnya, keluarga-keluarga Palestina berada di dalam tenda-tenda tersebut, yang terbakar setelah militer Israel mengebom perkemahan yang terletak di barat Laut Rafah. Banyak yang baru selesai salat Isya, ada yang tertidur, dan ada pula yang sekadar berkumpul bersama keluarga. Kami sedang duduk dengan tenang ketika tiba-tiba mendengar ledakan, ujar Layan Al-Fayoum, salah satu korban selamat dari serangan tersebut. Itu sangat mendadak. Bom-bom itu jatuh tanpa peringatan, papar dia. Remaja muda itu keluar dari tendanya untuk melihat apa yang terjadi dan dikejutkan oleh api besar yang melanda lokasi tersebut. Apinya sangat besar, ungkap dia kepada Middle East Eye. Kami melihat tenda-tenda terbakar dan kemudian kami harus mengumpulkan anggota tubuh yang terpotong-potong dan anak-anak yang mati, ujar dia. Penyerangan terjadi sekitar pukul 10 malam waktu setempat. Jet Israel menjatuhkan bom di kamp pengungsi darurat tersebut, menyebabkan kebakaran yang menghanguskan sekitar 14 tenda, menurut seorang saksi mata. Kamp tersebut terletak di zona kemanusiaan yang ditetapkan Israel di dekat fasilitas penyimpanan PBB, menurut analisis Al Jazeera Arab. Menteri Kesehatan Palestina mengatakan 45 orang tewas dalam serangan itu. Sebanyak 249 orang lainnya terluka, beberapa di antaranya luka parah, termasuk orang-orang yang mengalami luka bakar parah dan anggota tubuh yang patah. Para pejabat kesehatan mengatakan mereka kewalahan dengan jumlah dan jenis korban luka, karena hanya satu rumah sakit yang beroperasi di Rafah akibat penghancuran sistem kesehatan yang dilakukan Israel di Gaza. Para responden pertama menggambarkan tantangan serupa karena 80% kemampuan pertahanan sipil Palestina telah hancur sejak 7 Oktober. Hal ini terlihat setelah pengeboman, ketika petugas pemadam kebakaran, para medis, dan warga berjuang memadamkan api. Situasi kacau pun terjadi, dengan para korban selamat yang panik berlari mencari keselamatan di tengah-tengah tubuh yang hangus ketika seorang pria menggendong seorang anak tanpa kepala dan seorang petugas medis menggendong seorang lainnya dengan otaknya yang pecah. Saya keluar dari tenda dan melihat api di mana-mana, ungkap Muhammad Abu Sebah, seorang saksi mata. Seorang gadis muda berteriak, jadi kami membantunya dan saudara laki-lakinya yang sudah dewasa. Ketika kami kembali, perkemahan itu hancur total, papar dia. Butuh sekitar 11 truk pemadam kebakaran antara 1 dan 2 jam untuk akhirnya menghentikan api, menurut Al-Fayoum. Remaja tersebut mengatakan keluarganya berencana pindah ke kamp lain pada Senin pagi karena serangan Israel di Rafah meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Namun mereka kehilangan uang akibat kebakaran tersebut, yang berarti mereka tidak bisa pergi kemanapun saat ini dan tidak memiliki tenda untuk berlindung. Mereka bilang ini adalah zona aman, tutur Abu Sebah kepada ME. Pendudukan ini sangat tercela dan kriminal. Penghancuran, mayat, dan pembunuhan militer Israel mengatakan mereka menggunakan amunisi tepat dalam serangan itu, yang diduga membunuh 2 anggota sayap bersenjata Hamas. Rezim penjajah Israel menambahkan insiden tersebut
sedang ditinjau, dan mereka menyesalkan segala kerugian yang menimpa non-kombatan selama perang. Abu Sebah, yang melarikan diri dari Gaza Tengah ke perkemahan ini pada bulan Januari, mengatakan dia tidak mempercayai klaim Israel. Apalagi yang Anda harapkan dari mereka, ujar dia memberitahu ME. Kami belum pernah melihat adanya pejuang perlawanan di sini. Para pejuang berada di zona tempur di Rafah Timur, ungkap dia. Israel hanya mengatakan hal ini untuk membenarkan tindakan mereka. Mereka ingin membunuh rakyat Palestina, mengusir mereka secara paksa, dan menghancurkan rumah mereka, papar dia. Abu Sebah kehilangan rumahnya pada bulan November ketika rumahnya dibom pesawat tempur Israel dalam serangan yang menewaskan 2 putranya, putrinya, dan bayinya yang berusia 2 tahun. Dia datang ke Rafah untuk mencari keselamatan, ketika Israel meminta warga Palestina untuk datang ke kota di selatan pada awal perang untuk menghindari daerah berbahaya di tempat lain. Tidak ada tempat yang aman di sini. Tidak ada yang selamat. Bahkan orang mati yang terkubur di bawah tanah pun tidak selamat, ujar Abu Sebah. Penghancuran, mayat, dan pembunuhan. Inilah hidup kami, tutur dia. Murka dunia untuk Israel. Pemboman tersebut memicu kecaman global terhadap Israel. Beberapa negara Arab mengecamnya, termasuk Yordania, Mesir, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, UEA, dan Qatar. Joseph Borrell, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, menyebutnya mengerikan. Tidak ada tempat yang aman di Gaza. Serangan-serangan ini harus segera dihentikan, tegas dia di platform media sosial X. Senada dengan itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan dia marah dengan serangan tersebut. Operasi ini harus dihentikan. Tidak ada wilayah aman di Rafah bagi warga sipil Palestina, ungkap dia di X. Pembantaian itu terjadi 2 hari setelah Mahkamah Internasional memutuskan Israel harus menghentikan serangannya di Rafah dalam kasus yang sedang berlangsung yang menuduh Israel melakukan genosida dalam perangnya di Gaza.